orang tua bayar SPP penuh, ya kan? Tapi yang ngajar juga orang tua, guru ongkang-ongkang. Oh, guru kan ngajarnya online. Nah, SPP-nya ditransfer lewat gambar. Tahun ajaran baru telah dimulai, tapi situasinya berbeda dari sebelumnya. Dulu, para murid wajib datang ke sekolah. Sekarang mereka belajar dari rumah. Guru tetap menjalankan tugasnya, datang ke sekolah untuk mengajar anak didiknya. Semua dilakukan demi sebuah pengabdian, panggilan untuk mencerdaskan hidup anak bangsa. Kembali lagi di Sebelah Mata, mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara. Hari ini di Sebelah Mata ada seorang guru yang akan memberikan wawasan kepada kita terkait proses belajar mengajar selama masa pandemi ini. Pasti penasaran toh Bapak Ibu dan Saudara? Langsung saja tanpa basa-basi dan tanpa berpanjang-panjang, kita berbincang dengan narasumber kita, Ibu Yesi Mariana. Selamat malam Bu Yesi. selamat malam Pak Mario. Tetap semangat ya Bu. Puji Tuhan, tetap semangat. Syukur pada Allah. Iya, Sehat Bu? puji Tuhan Pak, tambah bulat ini. Tambah bulat ya. Saya tersindir. Oke, Bu Yesi, tema kita malam hari ini kan guru di sekolah, Iya, murid di rumah. betul. Betul ya? BDR istilah yang terkeren. BDR. Iya, belajar di rumah Oh, anak-anak. belajar di rumah. Oke, Iya. istilah yang oke lah, BDR ya. Iya. Nah, idealkah keadaan ini Bu Yesi? Ya tentunya kalau memang karena kita di situasi pandemi ini ya Pak Mario, tentu ini suatu kondisi abnormal ya. Makanya kenapa dicanangkan kita mulai masuk di new normal ya. Kita sih berharap kalau mau kembali seperti normal sebelum pandemi rasanya belum logis. Karena toh secara realita kita melihat keadaan memang belum normal, masih abnormal di atas normal. Jadi memang kita tidak bisa berharap akan kembali seperti dulu, tetapi yang ada adalah bisa enggak kita beradaptasi dengan new normal yang baru ini supaya kita tidak ketinggalan tetapi kita tetap bisa beradaptasi dengan situasi yang baru. Oke. Iya. Ideal itu berarti ukuran yang relatif Iya. tergantung bagaimana kita menyesuaikan diri Betul. dengan kehidupan normal yang baru. Yes, Nah, ya. Bu Yesi, adakah kesulitan-kesulitan ya toh, selama masa pandemi ini terkait dengan proses belajar? Apa sih kesulitannya, apa sih tantangannya yang dihadapi oleh para guru di tengah situasi ini? Iya, kalau kita kan kalau flashback ya ke belakang, kita ini persis pandemi itu kan dimulai Maret ya Pak. Jadi kalau sudah sampai dengan masuk tahun ajaran baru ini kurang lebih sudah hampir 6 bulan. Mungkin justru bukan saat ini yang kami rasakan ketika menjelang tahun ajaran baru, tetapi kesulitan paling terasa itu justru di Maret yang lalu. Karena sudah masuk di semester 2, bahkan menginjak akhir. Pertengahan ya? Iya, pertengahan akhir semester untuk akhir tahun ajaran yang lama ya kan. Nah itu menjadi kesulitan terbesar karena secara teknis kami guru belum siap untuk menyesuaikan dengan mekanisme baru. Dan juga ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang sosialisasinya juga tidak semuanya sudah mendarat ke kita, ke para guru. Sehingga itu yang menjadi kesulitan kami di awal. Tetapi ya puji nama Tuhan ya, kalau setiap guru tetap optimis di situasi seperti ini, kita cepat menyesuaikan diri. Tahun ajaran baru ini puji Tuhan, kita lebih siap untuk menghadapi. Nah, Bu Yesi sudah menyebut tahun baru. Ini kan memasuki tahun
2020-2021, betul ya Bu Yesi? Ya. Pertanyaannya adalah lalu ada enggak kurikulum yang disesuaikan dengan masa pandemi ini, kurikulum dari pemerintah ataupun kurikulum dari sekolah masing-masing membuat kurikulum sesuai dengan masa pandemi, artinya PJJ tadi atau BDR, belajar di rumah, atau kemudian kurikulumnya ini ya kurikulum lama yang dipaksakan. Nah ini yang mana nih Bu? Kalau kurikulum sebenarnya kita tidak terlalu signifikan berubah. Kita tetap pakai acuan kurikulum lama ya, yang terakhir 2013 itu yang paling terbaru. Dan kita tidak terlalu signifikan berubah untuk masalah kurikulum dan tidak ada anjuran dari pemerintah untuk merubah. Yang ada adalah menyesuaikan. Jadi menyesuaikan di masing-masing domisili kita tinggal itu beda-beda. Karena kapasitas masing-masing wilayah kan tidak sama. Itu yang pertama. Yang kedua kemampuan. Jadi dari kemampuan sekolah itu sendiri bisa enggak melaksanakan seperti tuntutan hari ini. Misalnya hari ini kan lebih banyak daring, belajar daring jadi lewat online. Nah tidak semua sekolah di wilayah-wilayah tertentu orang tuanya siap untuk mengikuti itu. Sehingga paling maksimal yang mereka bisa lakukan adalah via WA. Karena sudah kalau Android mungkin sudah dari sebelum pandemi juga sudah booming begitu ya, hampir semua orang tua punya. Tetapi kalau lebih dari itu misalnya lewat Zoom meeting, lewat Google Meet dan yang lainnya, tidak semua sekolah rasanya siap untuk menjalankan. Nah, ini yang kurikulum tidak bisa dipaksakan seperti dulu lagi tentunya, tetapi untuk bobot materi rasanya kok tidak ada banyak perubahan. Jadi hanya muatan-muatan yang kita menjadikan nilai penting untuk di masa pandemi ini tentunya tidak seperti dulu. Target ya, ada guru yang harus ada target, ini harus diselesaikan dalam tempo satu bab berapa minggu dan lain-lain, tidak ada target seperti itu. Tetapi untuk bobot materi tetap sama seperti kurikulum yang lama, tidak ada perubahan. Artinya kurikulumnya tetap, yang berubah adalah metode pengajaran lalu juga target tadi ya Bu ya. Tuh Bapak Ibu ya, saya dengar tadi orang tua belum bisa menyesuaikan dengan Zoom. Orang kita persekutuan aja kadang saya pada bingung nyalain mic-nya. Nanti tunggu Wahyu dan Bima akan menyediakan tutorial untuk mengajari Bapak Ibu semua. Nah Bu Yesi, di masa pandemi ini pekerjaan guru itu berkurangkah atau justru bertambah banyak? Yang berkurang apa, yang bertambah apa, atau ya monggo dijelaskan Bu. Betul ya, ini yang unik pertanyaannya Pak Mario. Karena begini, kalau kita mau ngikuti media sosial hari ini itu kalau kita anggap itu satu bercandaan, guyonan, ya lucu, tetapi sebenarnya itu juga sindiran yang cukup menohok ya buat kita para pendidik begitu. Karena banyak meme-meme yang mulai muncul bahwa enak guru ya kan, orang tua bayar SPP penuh ya kan, tapi yang ngajar juga orang tua, guru ongkang-ongkang katanya gitu, pikir mereka. Tetapi pada kenyataannya ini para orang tua murid ya mungkin yang menyaksikan acara kita malam hari ini. Saya pernah membaca, Bu, saya pernah membaca guru kan ngajarnya online. Nah, SPP-nya ditransfer lewat gambar. Virtual juga. Virtual juga. Nah, ini dia yang saya kira kok terjadi miskomunikasi di sini ya. Karena sekali lagi Bapak Ibu orang tua, percayalah kami pun para guru sangat beradaptasi. Kalau mungkin ada yang berpikir bahwa guru hari ini enak, anaknya di rumah ya kan, guru di sekolah ngapain, santai-santai. Percayalah Bapak Ibu, bahkan pekerjaan kami tambah banyak. Tambah banyak Pak. Yang sedikit berbeda, apa yang kurang? Sebenarnya apa yang kurang adalah tenaga kami yang tidak lagi tatap muka dengan anak. Kalau dulu pagi sampai siang kami terforsir di kelas ya kan, berhadapan dengan murid-murid secara fisik, secara emosi kami terkuras. Nah, yang kali ini apa? Justru malah di otak. Nah, orang tua tidak menyadari justru semakin guru ini mengupayakan yang terbaik untuk pendidikan anak-anak kita meskipun online. Kami itu dituntut untuk semakin kreatif loh Pak. Semakin kreatif, membekali diri, upgrade diri. Nah, kalau ini semua tidak kami lakukan, mohon maaf ya Bapak Ibu orang tua.
mungkin mereka hanya melihatnya, loh enak saya aja bisa. Nah hari ini mari orang tua melihat, kami guru pun juga ketatalan istilah Jawanya ya. Kami pun juga berusaha menyesuaikan tuntutan kami tetap digaji betul Bapak Ibu. Dan itu semua adalah partisipasi orang tua. Tetapi dari hati kami yang terkecil pun kami berupaya bahwa pelayanan yang kami lakukan tidak biasa-biasa juga. Kami memberikan servis lebih di saat orang tua juga ikut andil di dalam pendidikan anak-anak gitu. Sehingga apa yang kami lakukan pun disambut dengan baik dan memang berdampak baik meskipun pandemi, belajar di rumah. Tetapi apa yang kami sajikan ini benar-benar tidak jauh beda dengan kalau kita tatap muka atau offline di sekolah gitu Pak Mario. Ya, itu Bapak Ibu kreativitas dan inovasi itu memang harganya mahal. Betul. Dan saya harus membayar itu dengan badan saya yang semakin gemuk karena tambah lapar. Tenaganya mungkin enggak keluar banyak. Tapi kalau otaknya yang bekerja, kreativitas dan inovasi duduk tok. Iya, duduk itu yang harganya mahal. Betul sekali. Nah, ini yang sehatnya juga, Pak. Iya, dan ya terancam banyak penyakit sih. Oke, Bu Yesi. Iya. Artinya kan ada sebuah perubahan yang dialami oleh para guru yang harus disesuaikan. Pertanyaannya lalu, bagaimana sih upaya yang dilakukan oleh para guru untuk tetap menghidupi panggilannya sebagai tenaga pendidik atau pengajar yang tentu pendidik dan pengajar ini kan posisinya sentral untuk membangun dan mencerdaskan anak bangsa. Mungkin kenapa pertanyaan ini muncul? Karena mungkin ada guru-guru lain yang hari ini kehilangan panggilan itu. Bagaimana panggilan sebagai tenaga pendidik tetap ada? Apa saja yang bisa diupayakan, Bu? Saya pun juga mengalami pergumulan itu Pak Mario. Jadi di tengah-tengah himpitan kita ini pandemi, apakah guru nggak merasakan dampak? Saya kira semua elemen, bukan hanya di Indonesia, di Kediri ya, tetapi sedunia ngerasakan. Dan yang paling berdampak terasa kenceng, hantamannya itu pasti di masalah ekonomi. Dan itu kadang membuat kita secara visi sebagai panggilan passion kita ya, sebagai guru teruji di sana. Kadang sudah mulai banyak guru yang mulai banyak punya side job di sini. Saya harus mengakui itu karena termasuk saya pun juga begitu gitu. Kadang malah berpikir orang tua murid juga mempertanyakan, Bu Yesi apakah ganti profesi jadi pebisnis? Begitu kan, diragukan begitu. Tetapi inilah satu keadaan yang kembali saya datang kepada Tuhan. Sekali lagi guru pun manusia biasa. Yang kalaupun kita hanya mengandalkan kekuatan kita, sudahlah stagnan Bapak Ibu. Kita pun akan mengalami satu titik jenuh dan kita akan kehilangan panggilan kita. Tetapi kalau saya menghidupinya, saya selalu kembali libatkan Tuhan. Tuhan jangan biarkan api panggilan Tuhan yang mula-mula Tuhan taruh itu mulai padam. Dan justru ini yang menyadari saya semakin bergantung pada Tuhan. Tuhan, saya mencintai anak-anak didik saya. Justru dari sini saya berharap bahwa Tuhan terus memberikan hikmat terus-menerus untuk saya tidak lepas dari panggilan mula-mula saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pribadi kalau akan pindah track ya, out of the track dari pendidikan rasanya enggak. Karena dari awal apapun juga side job saya, hati saya tetap di pendidikan, di dunia pendidikan. Jadi tetap kita manusia biasa, tetapi kalau kita ini tetap fokus pada panggilan Tuhan dan bergantung pada Tuhan yang memberi panggilan itu, saya kira kita tidak akan pernah out of the track itu tadi Pak. Ya, artinya menghayati sebuah panggilan hidup kita sebagai cara Tuhan menempatkan kita dimanapun kita berada. Dan bagaimana lalu mengobarkan panggilan mula-mula itu. Betul Pak. Nah, Bu Yesi, masa pandemi ini kan memaksa orang tua nih, terkait atau dengan kata lain harus mendampingi anak lebih banyak waktu untuk melihat tumbuh kembang mereka dalam sekolah dan mau enggak mau orang tua bersekolah lagi ya toh. Nah, bagaimana para guru kemudian melibatkan para orang tua di dalam pendampingan tumbuh kembang anak secara khusus dalam sekolah formal ini? Apa ada yang sudah protes Bu? Walah guru net ya tadi ya, dibayar orang tuanya bodoh mumet. Iya betul. Puji Tuhan ya kalau sejauh ini di lingkungan sekolah saya, puji Tuhan belum ada yang protes.
dalam artian dalam memprotes guru ya, seperti yang tadi meme-meme yang sudah banyak beredar hari ini di medsos begitu. Belum sampai sejauh itu. Kalaupun ada hanya tuntutan lebih justru. Kenapa? Justru kalau sekolah lain kalau bisa jangan Zoom meeting karena mereka kesulitan kendala teknis. Kalau di sekolah kami kalau bisa Zoom meetingnya setiap hari begitu. Nah, itu protes-protes yang positif buat saya, bukan untuk mengkritik si guru kok tanda kutip tidak bisa memfasilitasi pendidikannya, tetapi protes yang positif menurut saya. Nah, kalau orang tua keterlibatan dari awal kami bersyukur ya, sekolah kami tuh cukup siap dengan memang relasi hubungan kami sebelum pandemi pun sudah baik. Kita punya WA grup kelas yang ya ini menjadi sarana untuk kami intens ya dengan orang tua murid mereport apa perkembangan anak-anak mereka di sekolah, terus kembali juga orang tua mungkin bertanya sesuatu tentang konsultasi pendidikan dan lain-lain. Itu sudah berjalan sebelum pandemi sehingga ketika pandemi ini tidak terlalu berdampak ya, jadi tidak signifikan apa dampaknya. Dan yang paling utama tadi itu, jadi mayoritas di tempat kami justru menuntut bagaimana guru bisa berinovasi lebih sehingga layanan pendidikan ini bisa berjalan maksimal, gitu Pak Mario. Ya, artinya pandemi tidak pandemi, sekolah sudah siap karena ada relasi yang dibangun antara sekolah dengan orang tua. Nah ini yang seringkali terlupakan dalam sistem pendidikan kita, melibatkan para orang tua sejak dini untuk menjadi bagian integral atau holistik di dalam sistem pendidikan. Oke, Bu Yesi, satu momen penting yang hilang di masa pandemi ini bagi para guru, kalau saya memperhatikan adalah touch ke anak. Betul. Ya. Nah, bagaimana lalu kemudian menggantikan proses atau metode ya, artinya para guru touching ke anak supaya poin pembelajaran yang mau disampaikan tetap diterima. Nah ini juga tentu menjadi inspirasi buat guru-guru sekolah minggu yang juga hari ini mulai aktif untuk menggunakan Zoom meeting ya. Nah boleh dibagikan trik and tipsnya Bu? Ya, yang paling utama pasti itu tadi ya, guru harus tidak boleh berpuas diri untuk terus upgrade diri, belajar mengenai digital tools hari ini yang kita bisa pakai untuk sebenarnya membuat kita yang jauh jadi dekat begitu kan, melalui media apapun, entah Zoom, entah Google Meet dan lain-lain. Mungkin video call juga via WA juga gak masalah. Nah itu yang pertama, komunikasi intens. Kalau dengan orang tua murid sudah aman, saya merasa sudah aman karena itu sudah kita lakukan sebelum pandemi. Tetapi dengan murid ini ya, yang tadi touch, yang area afektif anak yang biasanya kita bisa sentuh dengan dengan sentuhan langsung begitu dan tidak bisa kita lakukan. Kalau saya, jadi kan kita tetap ada penugasan di rumah, anak-anak kerjakan tugasnya. Yang saya lakukan supaya memberikan semangat bukan balas chat WA ketika mereka melaporkan via WA, saya tidak membalas dengan teks, tidak dengan chat teks, tapi dengan voice note. Nah, suara saya yang memberi semangat. Misal saya kasih contoh, wow Jason sudah hebat loh, mewarnanya sangat rapi. Tetap semangat ya sayang, Tuhan memberkati. Sudah dapat bintang 4 loh, kayak gitu misalnya. Nah itu ternyata lebih masuk ke anak karena mereka mendengar suara saya langsung. Dan dia langsung membalas dengan voice note juga. Terima kasih Bu Yesi, Jason tetap semangat, I miss you. Nah itu saya melihat, itu sentuhan hati ya. Kalau orang kayak LDR-an ya kan jarak jauh, tetapi mendengar suara orang yang dikasihi itu menjadi sesuatu yang ces gitu ya. Nah itu saya lihat bisa menggantikan touch tadi yang tidak kita bisa lakukan, tetap bisa menyentuh area afektif anak. Nah ini yang saya kira saya terus akan lakukan itu, bahkan sesekali 1 minggu sekali lah kita boleh teleponan sama mereka. Gimana hari ini ada kesulitan apa selama seminggu kegiatannya belajar di rumah. Mereka bisa curhat loh gitu loh. Jadi iya yang paling sulit mungkin bikin madingnya atau ngafalin lagunya yang baru dan lain-lain. Dari situ kita gak boleh, oh dasar kamu gak bisa atau orang tua gak dampingi ya, gak ngajari, gak boleh. Justru kita yang memberikan sentuhan, gak apa-apa besok diulang lagi, memberikan semangat-semangat positif untuk mereka tetap semangat di rumah gitu. Jadi guru hari ini
bukan putus hubungan dengan Betul. murid ya Bu ya. Iya. Sedang LDR. Nah, itu Tapi dia. yang tadi Bu Yesi katakan kalau LDR itu ketika ada suara note ya Bima Wahyu yang ada di kameramen yang masih muda-muda LDR gitu dengar suara kekasih hatinya maknyes ya. Sama seperti murid-murid ketika mendengar suara gurunya juga itu menyentuh afektif mereka. Iya, betul sekali. Ya, menarik Bu Yesi. Nah, ada enggak cerita lucu selama masa PJJ ini? Mungkin ya kalau contoh begini. Misal lagi ngajar ternyata atasnya pakai seragam. Bawah koloran ya. Itu contohnya. Barangkali ada yang begitu. Ada enggak cerita lucu, Bu? Ada sih, Pak. Jadi kebetulan di sekolah kami itu untuk hari Kamis dan Jumat itu kan pengajarannya nggak lewat Zoom meeting, tetapi live streaming lewat via YouTube, channel YouTube yayasan kami, sehingga bisa diikuti secara live. Dan report dari orang tua, anak-anak mengikuti misalnya hari Kamis itu ibadah gitu, mereka memberikan video anak-anak lagi ikut ibadah live streamingnya. Yang di hari Jumat itu olahraga, senam Jumat ceria begitu. Anak-anak lagi olahraga juga di shoot. Nah yang menjadi, memang lucu kapan hari jadi percandaan kami guru-guru. Orang tua kan memberikan contoh, ya ibaratnya memberikan motivasi anak-anak, ayo senam bareng. Tapi mamanya pakai daster dan tidak sadar itu yang orang tua yang pakai daster tapi anaknya pakai kaos olahraga dan itu direpotkan ke guru-guru. Nah saya bilang, oh ini salut. Kebayang nggak kalau guru juga pakai daster gini kasih contoh. Tentunya jadi cerita lucu juga gitu loh. Itu natural itu ya, kayak mama. Tapi saya apresiasi karena itulah ya mama-mama yang sedang berjuang menggantikan peran guru di rumah begitu. Ya walaupun dasteran menyimbolkan emak-emak banget tapi itulah mama yang perkasa dan luar biasa ya. Semangat support anak-anaknya. Oke, ya menarik, saya baru mendengar cerita ini yang biasanya kan yaitu tadi atasnya seragaman, bawah koloran. Ternyata ada yang lain. Oke, Bu Yesi terakhir, adakah pesan yang bisa disampaikan tentu secara khusus untuk para orang tua dan juga anak-anak didik supaya dalam proses belajar mengajar ini ada upaya untuk terus saling mendukung, saling menopang dalam tujuan yang sama bahwa merekalah anak-anak yang akan menjadi penerus. Saya katakan selalu gereja dan juga bangsa. Betul. Apa pesannya, Bu? Iya, saya mau mengutip kata-kata bijaknya dari Kak Seto. Ya kita tahu beliau psikolog spesialis anak yang luar biasa dan di tengah pandemi ini beliau memberikan ungkapan yang saya support karena saya pun memang guru di sekolah tapi di rumah pun saya juga orang tua bagi 3 anak saya yang juga sekolah di lain tempat begitu. Nah, kata-kata yang baik adalah mari orang tua hari ini jangan berusaha menggantikan peran guru. Itu yang kata kuncinya. Jangan berusaha menggantikan peran guru. Saya sempat syok loh, kenapa kok orang tua nggak usah memerankan sebagai guru. Karena kalau hanya sekedar menjadi peran pengganti sebagai guru, takutnya mindsetnya orang tua hanya transfer ilmu, knowledge lagi. Padahal melalui peristiwa pandemi ini harapan kita, mari semua orang tua berefleksi. Inilah momentum kita merubah kebiasaan kita yang up down sama anak menjadi side by side begini. Duduk sama rendah dengan anak, semakin intim dengan anak, melihat apa kesulitan anak selama di sekolah. Ya mungkin selama ini kita hanya tahu laporan, ada PR enggak? Ada, sudah dikerjakan belum? Ada ulangan enggak? Sudah siap belum? Bos sama bawahan ya. Up down itu ya kan. Nah yang kali ini sebenarnya saya pun juga mengalami. Jadi ini merubah semua pola pikir kita. Jangan berusaha menggantikan peran guru Bapak Ibu ya, orang tua di rumah. Tetapi ambil peran orang tua. Nah yang selama ini melupakan tugas utamanya mendidik anak. Nah ketika kita tahu peran utama kita sebagai orang tua di sini, kita akan tidak menjadi beban. Wah, gara-gara guru ya kan, saya terpaksa jadi guru. Sehingga pola itu tidak perlu muncul. Tetapi ketika kita menyadari bahwa peran mendidik anak harus dimulai dari rumah, kita akan mencoba menghayati masa pandemi ini untuk breakthrough dengan anak kita. Kebiasaan yang dulu hanya up down sekarang lebih mendekati. Apa yang menjadi kesulitan anak? Hubungan yang dulu nggak intim, ayo kita kembali rangkul anak kita. Komunikasi dirubah menjadi baik, semakin intim dengan anak-anak kita. Sehingga kita jadi tahu, oh dunia anak kita seperti ini loh, kesulitannya di sekolah seperti ini loh.
Nah, kalau kita hanya menggantikan peran guru, kita hanya transfer knowledge kayak tadi, tahu pokok tugas selesai, oke aman. Tetapi selanjutnya kita tidak mengkomunikasikan apa yang menjadi kesulitannya, kita tidak menyentuh area afektifnya, ya sama aja bohong. Berarti pandemi ini akan menjadi sia-sia dan kita kehilangan momentum untuk mendidik anak-anak kita. Dan ini momen yang terbaik. Iya. Ketika mendengar narasi ini saya jadi ingat, saya pun berharap ketika para orang tua sudah melewati masa pandemi ini, ke depan sudah tidak ada lagi para orang tua yang mengatakan, wah dasar anak goblok, gini Betul. aja ndak bisa. Tidak boleh. Dasar anak bodoh, begini aja dapatnya Betul. jelek. Iya. Karena apa? Karena orang tua hari ini juga merasakan sulitnya sekolah. Betul. Dan karena sulitnya sekolah itulah anak dan juga orang tua belajar bersama Iya. untuk menjadi dewasa. Betul, setuju. Jadi kalau masih sama, maka jadilah tetap anak-anak saja Bapak Ibu. Iya, betul. Oke, untuk anak-anak Bu pesannya? Ya, untuk anak-anak mari nikmati di masa era baru. Kita belajar di rumah BDR ini bukan dengan beban. Karena guru-guru sudah memfasilitasi, jangan khawatir tidak ada nilai pakem. Nah ini, nilai pakem itu kalau berarti 1 + 1 nilainya 2 begitu, tetapi kita melakukan penilaian proses. Bagaimana kalian tanggung jawab dengan tugas-tugas kalian di rumah yang diberikan dari sekolah oleh guru-guru. Mari senyampang kalian bisa mengatur waktu, ya kan? Yang paling susah hari ini bagi anak-anak kita adalah manajemen waktu. Karena sudah mulai habitnya mulai berputar, karena mungkin merasa seperti liburan, sehingga jadi tidur lebih malam, bangun lebih siang. Nah, kalau kita mulai coba rubah ini, mari anak-anak, ini tidak akan menjadi beban. Anggap aja seperti jam sekolah, ya kan? Bangun tetap pagi, olahraga atau sarapan dulu, kemudian siap di meja laptop atau mungkin media kita HP begitu ya. Tunggu tugas dari sekolah dan kerjakan dengan tepat waktu, jangan ditunda. Paling susah anak-anak kita itu menunda. Alah kan dikumpulkan masih nanti sore, kerjakan nanti siang. Taunya siang ketiduran. Akhirnya lupa, dikejar-kejar target, akhirnya kerjanya jadi sembarangan. Nah, seperti ini kita yang akan rubah dan pasti sekali lagi peran orang tua ya, peran orang tua yang paling dominan ikut memantau bagaimana proses mereka belajar di rumah. Karena dengan pantauan orang tua ini, anak-anak pun akan merasa terkontrol seperti ada yang mengawasi langsung. Seperti anak-anak di sekolah diawasi oleh guru-guru. Ya, jadi anak-anak jangan merasa ini liburan. Nah, ini BDR, belajar di rumah. Bangun tetap pagi, tidur juga jangan terlalu malam ya, supaya besok tetap bisa sekolah. Oke, demikianlah Bapak Ibu dan Saudara narasi yang boleh memberikan wawasan pada kita betapa para guru hari ini berjuang bersama untuk memikirkan masa depan anak-anak kita. Termasuk juga para orang tua adalah bagian penting dari perjuangan kita bersama. Kita bersyukur Bu Yesi boleh memberikan wawasan pada kita. Kita akhiri Sebelah Mata hari ini. Kita akan berjumpa di Sebelah Mata episode selanjutnya. Tetap di Sebelah Mata mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Kita lambaikan tangan, tanda berpisah. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Sekolah boleh sepi, tapi kegiatan belajar telah dimulai. Anak-anak memang belajar dari rumah, tapi para guru setia menjalankan tugasnya. Mereka mengajar untuk mencerdaskan anak bangsa. Jangan biarkan para guru berjuang sendirian. Sebagai orang tua, mari berjuang bersama dengan mereka. Melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab sebagai orang tua, agar generasi penerus gereja dan bangsa siap menyongsong masa depan mereka. Tetap di Sebelah Mata, kita berjumpa di episode selanjutnya. Sebelah Mata mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Sampai jumpa.